ya Bapak Ibu, karena di sini juga Bapak Ibu yang lain sudah memasuki room Zoom meeting. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Suhardi MPD selaku Ketua Perhimpunan Cendekiawan Muda Indonesia. Yang kami hormati Bapak Ari Purmadi MPD selaku narasumber, dan yang kami hormati Bapak Ibu peserta Diklat Daring Guru Cendekia. Kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung kembali dalam serangkaian kegiatan Diklat Daring Guru Cendekia yang bertajuk Manajemen Laboratorium Sekolah sebagai Pusat Sumber Belajar. Kita tahu Bapak Ibu bahwasanya kegiatan Diklat Daring Guru Cendekia ini akan dilakukan selama 4 hari berturut-turut. Benar begitu nggak Bapak Ibu? Di mana hari ini merupakan pertemuan kedua dari diskusi interaktif melalui Zoom meeting. Yang mana ini juga merupakan hari terakhir Bapak Ibu melakukan diskusi interaktif melalui Zoom meeting, yang nantinya Bapak Ibu bisa langsung bertanya dengan Bapak Ari Purmadi jika ada keluh kesah atau ada hal-hal yang ingin Bapak Ibu bagikan, begitu. Nah, selain itu Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena hingga tanggal 25 Juni Bapak Ibu masih bisa melakukan diskusi interaktif bersama dengan Bapak Ari, yang mana nantinya Bapak Ibu bisa menanyakan beberapa hal terkait manajemen laboratorium sekolah sebagai pusat sumber belajar. Begitu nggak Bapak Ibu? Nah, kemudian Bapak Ibu terkait beberapa file-file yang ada seperti file materi, Bapak Ibu bisa dapatkan nantinya kami dari tim Guru Cendekia akan membagikannya kepada Bapak Ibu melalui WhatsApp group. Jadi Bapak Ibu di sini tidak perlu khawatir. Dan ketika Bapak Ibu tidak mencatat pun semuanya juga tidak masalah. Akan tapi bagi Bapak Ibu yang ingin mencatat poin-poinnya atau bagian-bagian yang highlight yang memang Bapak Ibu ingin catat, silahkan Bapak Ibu bisa mempersiapkan catatannya. Kemudian terkait presensi Bapak Ibu, sekali lagi tidak ada di Diklat Daring Guru Cendekia ini. Jadi silahkan Bapak Ibu bisa menyimak pemaparan materi dari Bapak Ari. Sehingga Bapak Ibu tidak perlu lagi nih membingungkan terkait administrasinya bagaimana nanti, karena kami dari tim Guru Cendekia akan membagikannya secara utuh kepada Bapak Ibu melalui WhatsApp group. Yang mana nantinya dokumen secara utuh itu akan kami bagikan beberapa hari setelah kegiatan ini benar-benar berakhir. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi harap ditunggu Bapak Ibu, jangan sampai leave grup terlebih dahulu karena nanti di sana ada info-info lebih lanjut tentunya. Nah, tentunya masih bersama saya Bapak Ibu Melisa yang akan membersamai Bapak Ibu selama diskusi interaktif melalui Zoom meeting ini. Jadi nanti setelah pemaparan materi, pasti akan ada diskusi interaktif. Silahkan Bapak Ibu bisa mengaktifkan fitur raise hand. Selain itu, bagi Bapak Ibu yang mungkin terkendala sinyal tapi ingin bertanya, Bapak Ibu bisa menyampaikan pertanyaannya di meeting chat. Jadi silahkan Bapak Ibu tidak perlu malu-malu. Dan juga Bapak Ibu bisa nih menyampaikan keluh kesahnya terkait mungkin laboratorium yang ada di sekolahnya yang nanti bagaimana manajemennya atau hal-halnya. Nah, kemudian sekali lagi saya mengingatkan Bapak Ibu nanti ketika sudah pemaparan materi, Bapak Ibu tidak perlu lagi menyampaikan kehadiran di meeting chat. Begitu ya Bapak Ibu, agar Bapak Ibu masih bisa fokus, Bapak Ibu tetap fokus pada pemaparan materi yang ada. Begitu ya Bapak Ibu. Baik, tidak perlu berlama-lama lagi Bapak Ibu, tentunya di sini Bapak Ari akan melanjutkan topik terkait manajemen laboratorium. Dan juga Bapak Ari akan menjelaskan terkait bagaimana keamanan dan etika dalam laboratorium juga. Jadi silahkan Bapak Ibu bisa menggali ilmu ini lebih lanjut dan gunakan waktu ini sebaik mungkin. Baik, kami silakan kepada Bapak Ari Purmadi MPD selaku narasumber pada malam hari ini untuk menyampaikan materi di pertemuan kedua ini. Kepada beliau kami silakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Mbak Melisa selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Dr. Muhammad Suhardi MPD selaku Ketua atau Founder dari Perkumpulan Cendekia Muda Kreatif Indonesia.
Yang saya hormati Bapak Ibu yang sudah hadir pada kesempatan yang kedua untuk melanjutkan materi yang sebelumnya sudah kita diskusikan sama-sama. Bapak Ibu pastinya dalam kegiatan hari ini ya Bapak Ibu sudah pasti merasa apa ya, seharian bekerja tapi tetap semangat ya untuk mengikuti kegiatan hari ini. Jadi, saya harapkan nanti Bapak Ibu juga bisa, sharing atau menyampaikan keluh kesahnya terkait dengan apa saja yang menjadi hal-hal yang mungkin Bapak Ibu bisa diskusikan bersama saya, bersama rekan-rekan, yang ada di sini sehingga, kita mendapatkan banyak manfaat atau banyak, apa ya, banyak kegunaan yang mungkin, dirasa itu sebagai sebuah, pengembangan, pendidikan yang lebih baik, seperti itu. Mungkin dari sini pastinya sudah bergabung, baik dari kalangan guru, dosen, terus laboran, ataupun dari mahasiswa, yang, pastinya ingin mengetahui sampai sejauh mana, bagaimana kita mengelola atau memanajemen sebuah laboratorium supaya menjadi pusat sumber belajar yang baik untuk, anak didik kita atau untuk siswa kita ya, seperti itu. Nah, sebelumnya, sudah saya jelaskan bahwa manajemen laboratorium itu, merupakan sebuah ini ya, Bapak Ibu ya, kegiatan yang di mana, bisa dikatakan menggerakkan sekelompok, orang yang tergabung dalam, organisasi yang ada di sekolah, yang di mana sudah saya jelaskan juga ada mulai dari kepala sekolah, ada mulai dari, eee Wakasek, sarana prasarana, lalu ada koordinator PSB atau koordinator laboratorium, lalu tata usaha, dan juga mungkin, laboran kalau misalnya ada, serta, yang nanti akan menikmati dari fasilitas, laboratorium itu adalah guru, misalnya siswa dan, karyawan, seperti itu ya. Ya nanti, di sini harapannya, manajemen ini tidak hanya berkaitan dengan bagaimana kita, apa namanya, melakukan perawatan, atau penganggaran, tapi juga sampai pada bagaimana kita memperhatikan keselamatan kerja ataupun etika etika ketika kita dalam menggunakan laboratorium tersebut. Jadi, nantinya Bapak Ibu, kalau misalnya ada hal-hal yang mungkin ingin ditanyakan karena setiap laboratorium itu kan pastinya memiliki, standar operasional yang berbeda-beda, dokumen yang berbeda-beda, tentu nanti silahkan Bapak Ibu kalau misalnya ada hal-hal yang mungkin dirasa, kurang terkait dengan dokumen yang, Bapak Ibu pegang atau dokumen yang Bapak Ibu gunakan selama ini bisa mungkin Bapak Ibu tanyakan kepada saya atau misalnya bisa langsung ditanggapi oleh rekan-rekan, yang ada di sini, seperti itu. Nah, izinkan saya, share screen Bapak Ibu, materinya sudah, tersedia di grup chat, silahkan, Bapak Ibu bisa download dan, ini sudah bisa terlihat ya Bapak Ibu ya? Sudah bisa terlihat? Ya? Jadi, untuk topik yang hari ini berkaitan dengan bagaimana nantinya Bapak Ibu dapat, memelihara dan merawat, laboratorium tersebut sehingga, tidak hanya, jadi laboratorium yang atas nama saja, tapi, kita dapat, memelihara ataupun merawat, laboratorium, baik dari segi fisik, misalnya bangunannya, lalu, peralatannya, ataupun bahan-bahan yang tersedia di sana, seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya, kita juga akan berbicara atau membahas terkait dengan penyusunan program pembelajaran laboratorium, bagaimana di setiap sekolah ataupun di setiap mata pelajaran itu dapat menyusun program pembelajaran di laboratorium, misalnya dalam satu semester ataupun dalam satu tahun, seperti apa program pembelajaran laboratorium itu. Nah, hal ini nanti saya akan menjelaskan bagaimana urgensi atau pentingnya bagaimana menyusun program pembelajaran laboratorium tersebut. Selanjutnya,
Kolaborasi dan keterlibatan aktif laboratorium ya. Sebagaimana bahwasanya di sekolah kalau misalnya, laboratorium hanya digunakan untuk praktikum pada mata pelajaran saja itu sangat, sayang sekali. Jadi fungsi-fungsi dari laboratorium, sebagai, apa namanya, sebagai tempat praktikum itu lebih diperluas lagi dengan mungkin, dapat mengkolaborasikan atau keterlibatan aktif, baik dari guru, siswa, laboratorium yang ada di sekolah tersebut, bisa sampai luar. Misalnya, bekerja sama dengan pihak-pihak yang ada, misalnya dari universitas, dari perusahaan, ataupun dari yang lain-lain, sehingga dapat menambah mungkin, pemikiran-pemikiran kritis dari, gurunya, dari, siswanya terkait dengan apa yang akan diperdalam, seperti itu. Selanjutnya adalah kesehatan keselamatan kerja atau K3 dalam laboratorium. Hal ini penting sekali kita, bicarakan karena saya tahu, bahwa setiap laboratorium itu memiliki, keselamatan kerja yang berbeda-beda. Ada mungkin yang tingkatan rendah, sedang, dan, sangat tinggi sih. Sehingga kalau misalnya ini tidak dibahas tentu akan sayang sekali. Mungkin dari sini Bapak Ibu juga dari kegiatan ini Bapak Ibu bisa, menyusun atau misalnya, mengadaptasi, K3 ini, panduan kesehatan keselamatan kerja ini untuk keselamatan kerja di laboratorium Bapak Ibu. Dan yang terakhir adalah etika dalam laboratorium, Pak, atau bagaimana sikap kita, attitude kita pada saat melakukan, praktikum atau penelitian di laboratorium, seperti itu. Nah, selanjutnya, langsung saja saya akan membahas terkait dengan pemeliharaan laboratorium. Nah, kalau kita tahu bahwasanya pemeliharaan itu merupakan aspek penting dalam manajemen laboratorium. Kenapa? Karena, pemeliharaan ini merupakan aktivitas untuk mempertahankan, fasilitas yang sudah kita, miliki, yang sudah diadakan, yang sudah diberikan, atau yang sudah difasilitasi oleh sekolah supaya, kualitasnya itu terjaga. Selanjutnya baik dari peralatan ataupun bahan, sehingga dapat, bekerja atau berfungsi dengan baik secara teratur, dengan sistem yang dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Di mana kalau kita tahu bahwa setiap peralatan, eee, dari masing-masing laboratorium itu pastinya, akan sangat, apa namanya, sayang sekali untuk tidak dipelihara. Kalau misalnya saya ambil contoh, kita di lab komputer, satu unit lab komputer itu misalnya harganya, 5 sampai 10 juta misalnya satu unit saja. Kalau misalnya tidak dipelihara dengan cara-cara yang baik, maka setiap tahun kita akan mengeluarkan banyak biaya untuk, pengeluaran yang, mungkin dirasa itu tidak, penting untuk dikeluarkan. Namun dengan biaya mungkin perawatan yang bagus, dengan mungkin, apa namanya, pemeliharaan yang bagus tentunya, untuk meminimalisir kerusakan yang terjadi, maka harus sering-sering dicek. Nah, yang mengecek, itu bisa jadi mulai dari laboran atau misalnya asisten lah namanya, seperti itu, dan juga kepala lab. Ataupun juga dengan menerapkan standar standar, prosedur yang dalam, praktikumnya ini tidak cepat apa ya, tidak cepat merusak yang namanya peralatan yang ada, dan itu harus, kita hindari ya, seperti itu. Maksudnya kalau dalam lab komputer, untuk mengoptimalkan kinerja dari komputer, misalnya cara yang baik untuk menghidupkan dan mematikan, atau men-shutdown komputer itu ada caranya. Kalau misalnya coba dengan cara yang paksa, atau misalnya menekan langsung tombol, power-nya dengan cara yang paksa itu akan cepat sekali merusak, sebuah unit, komputernya, seperti itu. Sehingga mungkin akan, dijelaskan atau dibuatkan semacam tata tertib bagaimana cara, mengoperasikan atau menghidupkan komputer yang baik dan benar. Dan juga,
ini penting dijelaskan supaya setiap siswa, guru, dan semua yang ada pada laboratorium itu merasa memiliki lab ya, laboratorium sehingga bisa saling menjaga seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya, pemeliharaan ini bisa dibedakan menjadi dua, misalnya ada perawatan yang terencana dan ada perawatan yang tidak terencana. Perawatan yang terencana ini adalah perawatan yang secara ini ya, secara ini terprogram, terorganisir, dan terjadwal sesuai dengan mungkin, setiap minggu kah, setiap bulan kah, atau setiap semester, seperti itu. Dan juga ada, tahap, monitoring evaluasinya. Perawatan terencana mencakup perawatan preventif dan perawatan korektif. Preventif artinya pencegahan ya, seperti itu, dan perawatan korektif ini artinya bagaimana perawatan ini secara mungkin di-checklist aja, seperti itu, apakah sudah bagus enggak kinerjanya atau misalnya peralatannya ini sudah kinerjanya baik enggak. Misalnya kalau kita, eee, melihat mungkin cara atau fungsi dari mikroskop atau dari fungsi peralatan-peralatan yang lain pada, laboratorium, apakah sudah bekerja dengan baik enggak peralatan tersebut. Kalau misalnya sudah bekerja, dengan baik ya nanti itu akan, terus dioptimalkan, terus dirawat, seperti itu. Selanjutnya ada juga perawatan yang tidak terencana. Jadi perawatan yang tidak terencana ini perawatan yang bersifat perbaikan terhadap kerusakan yang, tidak diperkirakan sebelumnya. Mungkin ada hal-hal yang kita rasa bahwa kita sudah merawat secara terprogram, ternyata, mungkin karena adanya, saya ambil contoh lagi di lab komputer biasa seperti itu, ada tegangan yang, tidak stabil menyebabkan, komputernya ini, ngedrop karena ada bahan atau hardware, atau perangkat kerasnya, tidak bekerja dengan baik atau istilahnya matilah seperti itu karena adanya perubahan tegangan listrik sehingga mungkin menyebabkan misalnya saya ambil contoh power supply-nya mati atau misalnya, RAM-nya mati sehingga membutuhkan, pergantian atau perbaikan seperti itu. Lanjut. Nah, tujuan dari pemeliharaan ini yang pertama adalah agar peralatan, laboratorium tersebut selalu prima, optimal saat kita gunakan. Selanjutnya memperpanjang umur pemakaian peralatan. Nah, seperti contohnya juga kalau misalnya kita tahu bahwa LCD proyektor itu, memiliki batasan, jam, 1000 jam ya, 1000 jam, eee, ini, untuk dihidupkan. Kalau misalnya sudah lebih dari itu, ya apa namanya, akan sangat ini sekali, rawan sekali untuk terjadi kerusakan. Dan cara untuk hindari kerusakan tersebut adalah bagaimana cara kita untuk merawat LCD proyektor misalnya seperti itu dengan, tidak langsung cepat-cepat, mencabut ininya ya, mencabut coknya, seperti itu. Mungkin perlu dimatikan dulu, secara prosedur, misalnya menekan tombol power, lalu menunggu, kipas anginnya mati dan dingin sejenak, mungkin sekitar 1 sampai 2 menit, lalu cabut, coknya. Kalau misalnya Bapak Ibu tanpa prosedur yang baik, misalnya langsung mencabut cok ya, saya yakin, mungkin tidak sampai, umurnya 1000 jam, bahkan, eee, mungkin ya setahun atau, sebulan, 2 bulan, sampai setahun itu, cepat sekali yang, namanya terjadi kerusakan. Nah, selanjutnya adalah tujuan dari pemeliharaan menjamin kelancaran kegiatan pembelajaran. Ya, pemeliharaan ini sangat penting supaya nanti pada saat kegiatan pembelajaran atau kegiatan praktikum itu berlangsung, maka tidak ada lagi yang namanya, mungkin hambatan-hambatan yang
hadapi. Karena kalau misalnya ada salah satu peralatan atau bahan yang mungkin misalnya ini, tidak berfungsi atau bahannya sudah expired misalnya, itu akan sangat menghambat sekali kegiatan pembelajaran, seperti itu ya. Apalagi misalnya kalau, di dalam, lab ya, di lab bahasa misalnya seperti itu, lalu ada earphone dari salah satu unit di lab bahasa itu mati, ya akan menghambat kegiatan pembelajaran tersebut, seperti itu. Dan juga lab-lab yang lain, misalnya lab biologi, lab kimia, fisika, dan seterusnya. Kalau misalnya salah satu di antara, eee, peralatan atau bahannya itu, tidak berfungsi atau tidak bisa digunakan, dengan baik, tentu akan menghambat sekali kelancaran kegiatan pembelajaran, dan itu akan menjadi penundaan dan seterusnya. Selanjutnya adalah menjamin keamanan dan kenyamanan bagi para pemakai ya. Tujuannya di sini adalah untuk menjamin keamanan dan kenyamanan bagi para pemakai. Nah, untuk misalnya seperti yang tadi, kalau kita lihat di lab komputer, itu kan, memiliki standar operasional yang baik, bagaimana cara menghidupkan, mematikan komputer supaya perawatannya maksimal. Tentu kalau, kita ingin supaya, keamanannya baik, tentu akan dirawat dulu komputernya sedemikian rupa sehingga pada saat digunakan, itu kita merasa nyaman, aman, tidak terjadi misalnya konsleting pada saat praktik atau misalnya tidak terjadi hambatan pada saat kita melakukan praktik, seperti itu. Begitu juga di lab-lab yang lain, misalnya di lab kimia. Kalau misalnya alat-alat atau bahannya itu dirawat dengan baik, tentu kita merasa nyaman bahwa karena, eee, peralatannya ini bekerja dengan baik, bekerja dengan optimal, maka kita akan merasa senang, merasa nyaman untuk kita gunakan, seperti itu. Selanjutnya adalah tujuan pemeliharaan ini adalah untuk mencegah kerusakan secara dini atau gejala kerusakan. Biasanya seperti yang saya contohkan tadi LCD itu, kalau misalnya kita asal-asalan menggunakan proyektor, itu akan kelihatan, ada gejala-gejala kerusakan, misalnya ada bintik ketika kita nyalakan, lalu tidak bisa hidup, atau misalnya 1 menit kita nyalakan nanti langsung mati, terus panas, dan seperti itu karena pemeliharaannya tidak bagus, tidak baik, seperti itu. Selanjutnya adalah menghindari terjadinya kerusakan secara mendadak. Nah, maksudnya di sini apalagi kalau ada alat-alat, yang mahal yang tentunya perlu yang namanya kalibrasi, itu kalau tidak dijaga dengan baik, tidak dirawat dengan baik, maka ya, tinggal tunggu waktu aja terjadinya kerusakan, entah itu kerusakan yang bersifat mendadak atau kerusakan yang mungkin langsung, eee eee, dilihat dulu ada tanda-tanda ndak, atau langsung mendadak, langsung mati total, seperti itu. Selanjutnya juga tujuan dari pemeliharaan ini untuk, menghindari terjadinya kerusakan yang lebih parah atau lebih fatal. Utamanya mungkin Bapak Ibu merasa pernah, eee tidak merawat atau tidak memelihara, peralatan atau misalnya, bahan yang ada pada laboratorium Bapak Ibu sehingga, pada saat mau diperbaiki, itu sudah tidak bisa diperbaiki lagi karena kerusakannya sudah sangat fatal ya, sehingga ya harus beli lagi dengan, peralatan yang baru. Nah, hal ini yang menjadi, mungkin sangat penting sekali kita untuk melakukan pemeliharaan secara optimal. Kata pemeliharaan ini sebenarnya sederhana, tapi, untuk menjalankannya secara konsisten itu yang sulit ya, seperti itu. Maksudnya pasti akan, membutuhkan konsistensi yang, maksimal. Kalau misalnya kita hanya sendirian sebagai kepala laboratorium,
itu akan sangat berat sekali kita untuk memelihara, apalagi kalau misalnya di lab ini ya, di lab kimia seperti itu, karena bahannya banyak, terus peralatannya banyak seperti itu, sehingga membutuhkan yang namanya bantuan entah itu dari laboran ataupun dari petugas bengkel atau karyawan yang lain seperti itu, Bapak Ibu. Nah, untuk merawat sebuah eee, peralatan atau bahan di laboratorium, tentunya kita membutuhkan yang namanya perencanaan. Perencanaan ini dilakukan di setiap awal tahun, baik dari teknisi, dari juru bengkel, laboran, ini membantu kepala lab untuk menyusun rencana kebutuhan bahan, peralatan, perkakas yang dapat digunakan untuk melakukan kegiatan perawatan dan perbaikan peralatan dan bahan yang ada di laboratorium. Jadi setiap awal tahun sebelum mungkin misalnya kegiatan pembelajaran itu berlangsung, Bapak Ibu bisa melakukan perencanaan mungkin dengan menugaskan terlebih dahulu teknisi, juru bengkel atau laborat untuk mengidentifikasi apa saja yang akan digunakan untuk misalnya seperti perkakas yang akan digunakan untuk melakukan kegiatan perawatan tersebut. Jadi setiap lab kan memiliki perkakas yang berbeda-beda untuk peralatannya. Nggak mungkin misalnya sama antara perkakas yang digunakan di lab biologi dengan fisika ataupun kimia, ataupun dengan yang sangat jauh misalnya di lab komputer, lab bahasa, dan seterusnya. Ini tentu akan sangat berbeda perkakas yang akan digunakan untuk melakukan perawatan. Selanjutnya, perencanaan yang lain adalah teknisi, juru bengkel, atau laboran harus melakukan penyusunan program atau jadwal pemeliharaan seluruh peralatan dan bahan yang ada di laboratorium tempatnya bekerja sesuai dengan standar operasional prosedur, metode pemeliharaannya. Isi program ini menetapkan periode pemeliharaan terhadap setiap komponen alat, bahan, dan personel yang ditugaskan. Jadi Bapak Ibu silahkan kalau misalnya memiliki teknisi, juru bengkel, atau laboran, dan Bapak Ibu sebagai kepala labnya atau koordinator laboratoriumnya dapat menugaskan teknisi tersebut untuk melakukan jadwal atau program pemeliharaan, entah itu setiap 1 bulan, entah itu misalnya kalau alatnya ini harus benar-benar intensif dipelihara bisa jadi dalam seminggu, gimana kinerjanya ini dapat dipantau dengan baik supaya pada saat digunakan ini tetap kinerjanya ini optimal, ya seperti itu. Yang juga harus sesuai dengan standar operasional prosedur, seperti itu Bapak Ibu. Nah, contoh perawatan bengkel otomotif misalnya ini dilakukan mungkin dengan ini ya, teknisi. Jadi, misalnya Bapak Ibu bisa membuatkan semacam tabel berikut, yang di mana nanti ada kop suratnya, lalu nomor, nama alat dan bahan, kegunaannya untuk apa, spesifikasinya, mereknya apa, ukurannya berapa, pabrikannya berapa, jumlah yang tersedia di sana ada berapa, estimasi harga. Lalu nanti pada saat pengecekan ya silahkan apakah spesifikasinya ini eee, sesuai enggak dengan awalnya, maksudnya kinerjanya ini sesuai enggak dengan yang ada pada awal pada saat dia apa, pengadaan seperti itu. Nah, contoh perawatan dari bahan kimia misalnya bahan Na atau natrium dan K ini tidak boleh dicampur dengan bahan yang misalnya dari karbon tetraklorida, karbon dioksida, air. Karena kalau misalnya dicampur ini akan ya terjadi semacam mungkin bisa jadi ledakan atau misalnya hal-hal yang tidak ingin
reaksi yang tidak ingin kita harapkan seperti itu. Selanjutnya ada Mg, lalu serbuk A1, ini tidak boleh dan seterusnya. Jadi tabel seperti ini sehingga pada saat pada saat praktika meminimalisir yang namanya kecelakaan pada laboratorium seperti itu. Nah, peralatan alat dan bahan. Nah, cara penyimpanan alat dan bahan dapat berdasarkan jenis alat, pokok bahasan, golongan percobaan, dan bahan pembuat alat. Misalnya pengelompokan alat-alat fisika berdasarkan ini pokok bahasannya seperti gaya dan usaha, panas, bunyi, gelombang, optik, magnet, ilmu, dan alat reparasi. Ini kelompokannya. Selanjutnya pengelompokan alat-alat biologi menurut percobaannya, misalnya seperti anatomi, fisiologi, ekologi, dan morfologi. Selanjutnya kalau misalnya dalam mata pelajaran fisika, pengelompokan alat-alatnya berdasarkan bahan pembuat alat tersebut seperti logam, kaca, porselin, plastik, dan karet. Nah, selain dari perawatan, kita akan membahas juga ini banyak sekali terkait dengan inventaris. Inventaris laboratorium adalah aktivitas atau kegiatan terhadap suatu objek dengan tujuan menjaga atau mempertahankan objek tersebut agar sesuai dengan kondisi awal. Inventaris ini berkaitan erat dengan pemeliharaan karena inventaris ini merupakan objek yang akan kita jaga atau yang kita pelihara supaya dapat mempertahankan bahwa objek tersebut dapat bekerja dengan baik, bekerja dengan optimal seperti itu, sesuai dengan kondisi awalnya, sesuai dengan kondisi pada saat dia diadakan, sesuai kondisi saat dia dibeli seperti itu. Selanjutnya, kita pasti tentu akan mengkoleksi data ya, maksudnya pada saat kita melakukan inventaris, ada daftar tabel inventaris yang isinya mungkin dalam tabel misalnya nama alat secara alfabetis supaya memudahkan kita untuk melakukan pengecekan mulai dari abjad ya, seperti itu, lalu fungsinya untuk apa, spesifikasinya, spare part-nya, kode barangnya seperti apa, lalu kondisinya bagaimana saat ini, lalu jumlahnya, dan keterangan. Ini mungkin dapat dibuat dalam bentuk tabel ya Bapak Ibu. Bapak Ibu juga bisa memasukkannya mungkin dalam aplikasi Excel supaya memudahkan Bapak Ibu dalam melakukan kegiatan pemeliharaan atau menambahkan mungkin alat atau bahan yang tersedia di laboratorium tersebut. Kalau misalnya kita menggunakan sistem pencatatan inventaris, ada yang dapat menggunakan buku, misalnya buku besar seperti itu, lalu juga ada yang dapat berupa kartu, kartu yang mungkin nanti ditempelkan pada peralatannya tersebut, atau dilabelin lah istilahnya. Selanjutnya ada juga inventaris atau mengkoleksi data dengan bantuan sistem komputer, ya, seperti itu. Jadi nanti sistem komputer itu dibuat aplikasinya, misalnya tabel inventaris ini dibuat ini isinya nama, fungsi, spesifikasi, spare part, kode barang, sampai keterangan ini dibuat, lalu pada saat Bapak Ibu nanti melakukan perawatan juga bisa di-checklist sampai sejauh mana peralatan tersebut bisa berfungsi dengan baik, seperti itu ya. Nah, dokumen yang harus ada pada laboratorium, ini pada umumnya ya, biasanya ini buku laboratorium. Buku laboratorium adalah catatan yang berisi informasi penting tentang kegiatan laboratorium, percobaan, hasil, dan observasi. Selanjutnya, daftar inventaris yang harus ada, karena dengan adanya inventaris ini kita
dapat mengetahui secara pasti jumlah peralatan yang ada, terus, bahan kimia yang, sudah misalnya, kita tahu, pada saat pengadaan itu tanggal berapa, expired tanggal berapa, sehingga kalau misalnya, mau expired itu sudah kita kategorikan misalnya untuk bisa buang atau di-replace dan seterusnya. Ini, kaitannya juga dengan bagaimana informasi seperti nama, item, deskripsi, kondisi, jumlah, dan lokasi penyimpanannya di mana, ya seperti itu. Kalau misalnya sudah pasti kita, mencatat atau memasukkannya dalam inventaris lokasi penyimpanannya di mana, insya Allah, bahan atau peralatan yang kita masukkan dalam lokasi penyimpanan itu tidak akan tertukar seperti dan kita, sangat mudah untuk mendapatkannya, seperti itu ya Bapak Ibu. Selanjutnya adalah lembar data keselamatan bahan atau material safety data sheet MSDS adalah dokumen yang berisi informasi lengkap, misalnya tentang bahan kimia yang digunakan di laboratorium, termasuk baik dari segi fisik, sifat kimia, resiko kesehatan, prosedur penanganan, dan tindakan darurat. Nah, ini juga yang menjadi mungkin dokumen-dokumen ini kalau misalnya Bapak Ibu pengen supaya, laboratorium Bapak Ibu ini sudah, eee, istilahnya ini ya, akreditasi atau terverifikasi atau misalnya tersertifikasi dengan sertifikat ISO, seperti itu bisa Bapak Ibu lengkapi ya Bapak Ibu ya. ISO 2017 seperti yang buku ini ya Bapak. Kalau misalnya Bapak Ibu ingin melakukan misalnya sertifikasi terhadap, laboratorium Bapak Ibu, karena kalau misalnya sudah tersertifikasi, laboratorium tersebut, bakal banyak keuntungannya. Jadi keuntungannya itu akan, menjadi semacam bahwa semua manajemen atau prosedur dalam kegiatan, eee, yang ada di laboratorium ini sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan, seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya dokumen yang harus ada pada laboratorium yaitu prosedur operasional standar atau standard operating procedure atau yang dikenal dengan SOP. SOP ini menjelaskan prosedur yang harus diikuti untuk menggunakan peralatan laboratorium, melakukan eksperimen tertentu, atau mengelola bahan kimia. Jadi, semua yang dibuat, misalnya dirancang oleh kepala lab ini berupa standar operasional prosedur ini harus dijalankan oleh semua, orang yang menggunakan, ini ya, semua sumber daya menggunakan laboratorium tersebut, mulai dari misalnya, guru mata pelajaran, lalu, dosen, ataupun ada peneliti yang menggunakan lab tersebut. Selanjutnya adalah dokumen sertifikasi atau lisensi. Jika ada instrumen atau peralatan tertentu yang membutuhkan sertifikasi atau lisensi tertentu, maka dokumen-dokumen ini harus tersedia di laboratorium. Misalnya saya ambil contoh bahwa penggunaan misalnya bahan bakar, bahan nuklir tersebut kan itu sangat berbahaya, butuh yang namanya, sertifikasi atau lisensi khusus seperti itu. Sehingga harus ada instrumen atau peralatan tertentu yang dibutuhkan untuk, kita gunakan sebagai syarat sertifikasi atau lulus lisensinya, seperti itu. Jadi, kalau misalnya, kita sampai pada tahap penelitian yang sangat tinggi, seperti itu, yang mungkin kita ingin meneliti terkait dengan, nuklir ya, seperti itu, tidak, maksudnya untuk, tujuan yang aneh-aneh, ini benar-benar khusus untuk tujuan penelitian, seperti itu. Jadi bisa, tapi harus memenuhi, yang namanya sertifikasi atau lulus, sertifikasi atau uji lisensi, seperti itu. Selanjutnya ada juga, dokumen yang berupa pedoman keselamatan dan etika. Nah, ini sangat penting, kita punya, bisa jadi kita mengadopsi dari
apa namanya, keselamatan dan etika kerja yang ada pada asosiasi, misalnya, program studi kita, misalnya saya di laboratorium, teknologi pendidikan, saya punya, prosedur, atau standar operasional prosedur terkait dengan bagaimana, pengoperasian laboratorium yang ada di teknologi pendidikan. Begitu juga dengan Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu, pada mata pelajaran kimia, ya Bapak Ibu nanti, cari, ada pedoman keselamatan dan etika, untuk lab kimia, karena setiap lab ini berbeda-beda, pedoman keselamatan dan etika, dalam laboratoriumnya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu, kemarin ada yang tanya bagaimana kita melakukan pengadaan barang seperti itu, karena kita sudah melakukan misalnya ini, perawatan dan dalam, perawatan ini sudah intensif, tetapi kalau misalnya ada terjadi kerusakan lalu, kita mau mengadakan sebuah barang untuk perbaikan, ya nanti silahkan Bapak Ibu melakukan pengusulan barang yang di mana dilakukan oleh kepala laboratorium dengan, misalnya membuatkan tabel dari pengadaan-pengadaan barang yang, tentu Bapak Ibu usulkan ya, misalnya mulai dari, eee, guru mata pelajaran mengusulkan, bahan atau peralatan yang akan digunakan untuk praktikum, materi apa, seperti itu akan diusulkan dulu. Kalau misalnya pengadaan benar-benar baru, ya silahkan ikuti alur yang, tersedia, yang mungkin setiap, setiap, prosedur di masing-masing laboratorium itu akan berbeda-beda ya Bapak Ibu. Maksudnya mungkin ada alur yang sudah ditetapkan oleh, kepala labnya dalam pengajuan, sebuah, barang atau bahan seperti itu, silahkan dapat diajukan. Jadi prosedurnya adalah nanti, kepala lab ini mengumpulkan, data usulan barang yang akan dibeli, yang nanti akan dilaporkan kepada kepala sekolah atau wakasek sarana dan prasarana, seperti itu. Nanti kepala sekolahnya yang baru, melakukan analisis dulu, apakah menggunakan, dana, misalnya BOS atau dana mandiri yang sudah dipunya oleh sekolah ataupun melakukan, misalnya, ini ya, pengajuan ke daerah, ke misalnya bupati atau misalnya ke gubernur, atau dengan skema misalnya hibah ya, misalnya mengajukan proposal untuk hibah, misalnya ada barang-barang yang bisa diadakan melalui, hibah seperti itu. Nah, kaitannya, dengan, ini, jadi penting kita melakukan penyusunan program, pembelajaran laboratorium. Nah, pentingnya ini untuk menjelaskan, perencanaan program pembelajaran, lalu juga laboratorium yang struktur, berjenjang, dan sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Selanjutnya menyoroti integrasi antara pembelajaran teori dan praktik di laboratorium untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan siswa. Selanjutnya, dalam, penyusunan panduan praktikum yang jelas, prosedur keselamatan yang ketat, dan penilaian yang objektif untuk memastikan pembelajaran yang efektif dan aman. Nah, urgensi dari, penyusunan program pembelajaran laboratorium ini adalah kita pastinya ingin, siswanya ini mendapatkan pengalaman langsung ya, seperti itu. Selanjutnya, penguatan konsep dari adanya praktikum-praktikum yang dilakukan di laboratorium, dan juga pengembangan keterampilan praktis yang ingin, kita kembangkan supaya ya siswanya dapat melakukan, praktikum dengan, eee, dengan kemampuan yang dimiliki. Selanjutnya juga mengembangkan keterampilan kritis, logis, dan seterusnya. Selanjutnya juga dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan, siswa dalam melakukan, kajian ya, kajian terhadap materi yang, dipelajari. Nah,
Selanjutnya juga dapat meningkatkan keselamatan dan pemahaman resiko ketika menggunakan peralatan dan bahan yang ada. Nah, penyusunan program pembelajaran ini harus terstruktur, berjenjang, dan sesuai dengan kurikulum yang berlaku pada program pembelajaran laboratorium. Biasanya, penyusunan program pembelajaran ini disusun dalam satu semester ataupun dalam satu tahun, tergantung bagaimana Bapak Ibu merencanakan dari kegiatan tersebut ya, misalnya dirapatkan khusus untuk pengelola laboratorium atau organisasi yang menjadi pengelola lab-nya tersebut, mulai dari kepala sekolah, Wakasek, KTU, misalnya kepala tata usaha, lalu kepala lab, laboran, ini menyusun program pembelajarannya. Jadi program pembelajaran ini yang nantinya akan dimasukkan, misalnya kegiatannya apa, lalu sasarannya bagaimana, dan indikator keberhasilannya seperti apa. Dan ini didapatkan juga dari data data guru mata pelajaran, misalnya di MTS kegiatan misalnya kegiatan yang sifatnya penggunaan laboratorium apa saja yang akan digunakan dan sasarannya kelas berapa, seperti itu. Indikator keberhasilannya apa, dan waktu yang mungkin akan digunakan seperti apa. Ini berkaitan juga dengan penjadwalan ya, seperti itu. Kalau misalnya penyusunan program pembelajaran di laboratorium ini sudah disusun berdasarkan misalnya dalam satu semester, dalam satu tahun sudah dibuat, maka tinggal dilaksanakan saja sesuai dengan waktu yang direncanakan, seperti itu. Nah, selanjutnya dalam kita melakukan praktikum, pasti Bapak Ibu ini ya, eee, jelas mengetahui ada yang namanya panduan praktikum. Jadi panduan praktikum ini adalah suatu tata cara pelaksanaan kegiatan belajar dalam praktikum yang memanfaatkan segala hal yang ada di sekitar peserta didik. Nah, biasanya banyak sekali panduan-panduan praktikum seperti yang saya contohkan di sini. Ada panduan praktikum biologi, lalu ada juga kimia, fisika, dan seterusnya. Nah, fungsi dari panduan ini adalah untuk menyiapkan siswa menghadapi praktikum baik secara kognitif, prosedural, maupun bagaimana alat bahan yang akan digunakan terusnya. Jadi supaya kita mempersiapkannya dengan maksimal dan optimal, seperti itu. Lanjut, nah, terkait dengan laboratorium sebagai pusat sumber belajar, seperti itu, penting sekali bahwa laboratorium sekolah itu tidak hanya digunakan sebagai penguatan pembelajaran, penguasaan materi atau konsep, misalnya teori dikuatkan dengan praktikum-praktikum yang ada di laboratorium. Tidak hanya sebatas itu. Jadi fungsi dari laboratorium itu sangat banyak. Mungkin ada eksperimen, lalu penelitian, dan seterusnya. Nah, kolaborasi-kolaborasi ini menjadi sangat penting supaya kolaborasi ini terjalin baik dari pimpinan, staf, guru, ataupun siswa. Ini dalam tingkat internal. Selanjutnya, melibatkan siswa secara aktif untuk melakukan diskusi, eksperimen, presentasi dari hasil penelitian yang dilakukan. Selanjutnya juga menjalin semacam kerjasama atau kemitraan dengan industri, universitas, ataupun lembaga penelitian yang tentunya untuk memperkaya pengalaman belajar siswa di laboratorium. Misalnya di SMK ya, menjalin kemitraan dengan industri di otomotif misalnya, supaya bengkel otomotif ini berfungsi dengan bagus, mungkin perlu adanya kemitraan dari industri-industri otomotif yang ada, misalnya bekerja sama dengan produsen yang
ada di sini, misalnya Honda, Yamaha, dan seterusnya, seperti itu. Ataupun dengan universitas, misalnya menghadirkan nanti dosen-dosen atau mahasiswa yang ingin melakukan penelitian, entah itu di lab sekolah ataupun di lab universitas, sehingga terbangun kolaborasi yang bagus antara sekolah dengan universitas, ataupun dengan lembaga penelitian yang lainnya. Nah, lanjut, jadi terkait dengan laboratorium, juga ini sangat penting sekali bahwa kesehatan keselamatan kerja dalam laboratorium itu, merupakan suatu tindakan pencegahan supaya tidak terjadinya kecelakaan atas kecelakaan, terhadap manusia, kerusakan alat atau bahan, serta kerusakan gedung atau tempat kerja, di lingkungan hidup ya, seperti itu maksudnya. Karena banyak sekali kalau berbicara terkait dengan kesehatan, keselamatan kerja, hampir 9% sering terjadinya kecelakaan pada laboratorium. Sehingga kita harus membuatkan semacam panduan atau prosedur bagaimana keselamatan kerja itu. Ini juga tergantung dari lab-nya ya Bapak Ibu. Jadi beda perlakuan antara lab yang ada di SMK dengan lab yang ada mungkin lab IPA yang ada di SMA, seperti itu. Sehingga mungkin Bapak Ibu bisa nanti mencari prosedur keselamatan kerja yang ada di lab sesuai dengan mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu, seperti itu. Nah, pentingnya keamanan dari laboratorium dan perlunya mengikuti protokol keselamatan yang ketat, termasuk penggunaan alat pelindung diri atau APD ya, APD, lalu penanganan bahan kimia yang dengan benar kalau misalnya terjadi kecelakaan, misalnya seperti itu, dapat ditangani dengan benar. Selanjutnya, penanggulangan kecelakaan yang atau darurat ya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, mengapa K3 ini dalam laboratorium ini penting? Yang pertama, untuk mencegah ya, mencegah dari dampaknya buruk, mencegah dampak buruk dari bahan kimia yang berbahaya, lalu paparan organisme, penyakit di laboratorium ketika pada saat kita praktik, supaya tidak kita terjangkit pada misalnya ada penyakit pada saat kita ingin meneliti, misalnya seperti itu, supaya kita tidak terpapar misalnya dan tidak terjangkit pada penyakit tersebut. Selanjutnya juga bahaya peralatan laboratorium yang jika tidak ditangani dengan benar, maka akan menyebabkan mungkin sesuatu yang tidak kita harapkan, seperti itu. Dan juga harus dipahami bahwasanya semua keselamatan kerja ini diperuntukkan untuk semua karyawan, termasuk petugas kebersihan dan pelayanan, siswa, peneliti, atau pengunjung yang ingin mengunjungi laboratorium tersebut. Jadi untuk semua ya dibuatkan jadi prosedur bagaimana nantinya lab ini benar-benar aman untuk digunakan, sehingga dibuatkan ini ya prosedur kesehatan, keselamatan kerja ya, yang ada pada laboratorium seperti itu. Nah, ada 3 prinsip ya, ada 3 prinsip dalam K3 dalam laboratorium. Yang pertama adalah ini aman, alat yang disimpan supaya aman dari pencuri dan kerusakan atas dasar alat yang mudah dibawa dan mahal harganya seperti stopwatch perlu disimpan pada lemari terkunci. Selanjutnya aman juga berarti tidak menimbulkan akibat rusaknya alat dan bahan sehingga fungsinya ini akan berkurang. Yang kedua adalah mudah dicari. Jadi mudah dicari ini maksudnya untuk memudahkan mencari masing-masing alat dan bahan. Perlu diberi tanda atau label pada setiap tempat penyimpanan, misalnya di lemari, di rak, ataupun di laci. Selanjutnya yang ketiga adalah mudah diambil. Penyimpanan alat diperlukan supaya kita mudah mengambilnya di rak, di lemari, ataupun di laci yang mungkin disesuaikan dengan ukurannya ya, luas ruangan yang Bapak Ibu
ada di sekolah yang tersedia seperti apa. Nah, yang terakhir adalah berkaitan dengan etika dalam laboratorium. Jadi etika ini merupakan sekumpulan sikap dan perilaku yang menjadi ciri-ciri tenaga laboratorium yang pasti bertanggung jawab dan diperlukan untuk memastikan bahwa seorang bekerja sesuai dengan tingkat standar yang diakui. Contoh dalam etika dalam laboratorium misalnya menggunakan kacamata saat melakukan praktikum di laboratorium agar lebih safe atau aman dan jangan menghirup bahan kimia secara langsung atau dihindarilah seperti itu. Selanjutnya, dalam melakukan praktikum jika ingin mencampur suatu bahan seperti air dan asam, langkah yang tepat adalah memasukkan cairan asam ke dalam air secara perlahan, tidak langsung secara langsung ya, tidak sekaligus. Jika kita salah melakukan atau terbalik melakukannya, misalnya memasukkan air ke dalam asam, maka akan terjadi letupan yang akan mengakibatkan mata kita terciprat oleh cairan tersebut. Lalu ketika kita hendak menggunakan botol yang berisi cairan, sebaiknya tutup botol tersebut yang dipegang atau bisa diletakkan secara terbalik agar bahan kimia yang di dalamnya tidak mengenai bahan yang lain. Jadi kita supaya aman, kalau misalnya sudah menuangkan cairan misalnya itu tutupnya itu ditutup lagi ya botolnya sehingga pada saat, misalnya ada kecelakaan sehingga membuat botol tersebut terbalik, ini meminimalisir, yang namanya mungkin ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Selanjutnya ketika ingin menuangkan zat kimia sebaiknya dialasi dengan nampan karena jika zat tersebut tumpah, tidak akan berceceran dan mudah untuk dievakuasi atau dibuang ke tempat yang aman, seperti itu. Nah, referensinya dari sini mungkin bisa Bapak Ibu nanti, dilihat ya, seperti itu. Mungkin itu dulu dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kita, akan berdiskusi banyak terkait dengan, eee, materi hari ini mulai dari perawatan hingga etika dalam laboratorium. Untuk itu saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Ari atas pemaparan materi pada malam hari ini, di mana Bapak Ibu sudah bersama-sama menyimak dan menggali ilmu lebih lanjut terkait pemeliharaan laboratorium, kemudian dokumen-dokumen apa yang harus ada pada laboratorium, mulai dari buku laboratorium, daftar inventaris, kemudian juga ada hingga SOP, dan juga tadi juga telah dijelaskan terkait etika, begitu nggih Bapak Ibu? Nah, silakan Bapak Ibu yang ingin sharing, ingin bertanya lebih lanjut terkait manajemen laboratorium sekolah ini, silakan Bapak Ibu bisa langsung menanyakannya di meeting chat atau Bapak Ibu bisa langsung saja raise hand agar nanti Bapak Ibu bisa bercakap langsung dengan Bapak Ari Purwadi. Jadi silakan Bapak Ibu gunakan waktu ini sebaik mungkin karena ini adalah pertemuan terakhir dari diskusi interaktif melalui Zoom Meeting. Jadi sangat disayangkan sekali jika Bapak Ibu melewatkan diskusi interaktif ini. Silakan Bapak Ibu bisa raise hand. Nah, ini sudah ada Bapak Gurdi yang raise hand. Halo Bapak Gurdi. Oke, mungkin sambil menunggu Bapak Gurdi, ini ada beberapa pertanyaan Pak Ari di meeting chat. Ini ada dari Ibu Nuraini Kusuma Wardani. Ada 2 pertanyaan Pak Ari. Langkah apa saja yang diperlukan untuk menjalin mitra dengan industri dan lain-lain? Kemudian yang kedua, bolehkah diberi contoh industri atau lembaga-lembaga apa saja yang sangat cocok untuk menunjang pembelajaran siswa sesuai dengan materi pada kurikulum yang berjalan di tingkat SMA? Mungkin bisa langsung ditanggapi Pak Ari, silakan. Iya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ingin melakukan, kolaborasi
dengan mitra misalnya di industri seperti itu, Bapak Ibu pastikan bahwa bidang yang Bapak Ibu atau mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu ini selaras dengan industrinya. Jangan sampai kalau misalnya Bapak Ibu ingin melakukan kerjasama tapi tidak ada kaitannya, kan itu percuma. Misalnya di laboratorium kimia misalnya Bapak Ibu ya, jadi kolaborasi-kolaborasi bisa dilakukan dengan misalnya pabrik-pabrik atau industri-industri yang berkaitan dengan kimia. Misalnya apa? Misalnya salah satu contoh dari industri yang berbahan kimia kan itu banyak sekali. Entah itu Bapak Ibu mau berkolaborasi dengan Pertamina seperti itu, karena Pertamina sangat membuka secara luas ya kolaborasi. Bahkan di desa pun kolaborasi dari PT Pertamina itu karena di PT Pertamina misalnya, ini enggak sih saya me ini ya, memberikan semacam pada PT Pertamina. Jadi di PT Pertamina itu ada semacam program Bina Desa. Jadi misalnya Pertamina melakukan kerjasama dengan desa untuk memastikan bahwa desa itu dapat eee, bisa lebih baik lagi dari sebelumnya. Misalnya dengan adanya program-program Pertamina yang bisa mengoptimalkan sumber daya desa atau pariwisata desa dan seterusnya. Itu juga bisa dilakukan oleh sekolah. Dan saya di sekolah saya dulu di Selong itu bekerja sama juga dengan Pertamina, karena banyak dari alumni yang ada di sekolah saya itu terserap di Pertamina, sehingga saling mutualisme dan dibuatkan juga lab yang di mana lab-nya itu pengadaannya atau gedungnya itu berasal dari Pertamina. Seperti itu Bapak Ibu. Dan bisa mungkin Bapak Ibu melakukan semacam apa namanya, berkunjung dulu atau mengirimi surat dulu terkait dengan MOU untuk kerjasama dengan industri-industri yang lain. Misalnya kalau di SMK bisa berkolaborasi dengan industri, kalau misalnya bidang ini ya tata busana. Di tata busana ini bisa industri-industri yang berkaitan dengan bagaimana pengolahan baju atau tekstil itu dilakukan. Misalnya Bapak Ibu melakukan kolaborasi dengan industri-industri tekstil atau pembuatan bahan dari bahan dari pakaian seperti itu, karena banyak sekali yang melakukan kolaborasi seperti itu yang saat ini ada di SMK, karena SMK kan membuka secara luas ya Bapak Ibu terkait dengan kolaborasi dengan industri, karena ranahnya emang benar-benar setelah dia lulus, kan SMK itu bukan fokusnya nanti setelah lulus dia kuliah lagi, tapi lebih mengarahkan ke langsung kerja. Nah, kerjanya ini nanti dapat diperlihatkan mungkin dengan adanya PKL dan seterusnya, itu akan bisa kelihatan kerjaannya itu apa nanti di industri kalau misalnya hanya tamatan SMA seperti itu. Jadi silakan Bapak Ibu bisa melakukan kolaborasi-kolaborasi sesuai dengan bidang Bapak Ibu. Kalau misalnya bidang otomotif ya tidak jauh-jauh dengan bidang otomotif. Misalnya Bapak Ibu melakukan kolaborasi dengan perusahaan otomotif, entah itu motor, mobil, ataupun misalnya kalau yang lebih tingkatannya atas lagi, misalnya ada sekolah-sekolah yang khusus untuk sekolah pesawat misalnya kayak gitu, penerbangan. Jadi nanti kolaborasi dengan industri-industri yang kedirgantaraan, misalnya di Garuda, Lion, dan seterusnya. Kalau untuk SMA mungkin hanya bisa maksudnya saya sarankan untuk kolaborasinya bisa dengan industri, tapi lebih disarankan ke universitas ya Bapak Ibu ya. Karena universitas itu sangat terbuka sekali, termasuk di Undikma di tempat saya itu banyak sekali kolaborasi-kolaborasi yang kita lakukan untuk melakukan riset
riset dalam bidang teknologi, dalam bidang yang tergantung dari mata pelajaran atau mata kuliah yang kita bimbing ya Bapak Ibu. Kalau saya khusus mata kuliah saya ini e-learning. Jadi saya banyak berkolaborasi dengan sekolah-sekolah yang mungkin Eee, tidak ada e-learning-nya, saya akan buatkan dan bagaimana sekolah tersebut bisa mempelajari secara maksimal bagaimana pengelolaan atau pemanfaatan dari e-learning yang sudah dibuat. Kalau misalnya yang lain-lain, misalnya ada program studi, kimia, jadi sekolah juga bisa melakukan riset. Jadi entah itu, eee, siswanya belajar ke universitas atau misalnya dosennya ini melakukan riset di sekolah, itu bisa saling, simbiosis mutualisme ya, seperti itu Bapak Ibu. Apa saja yang menurut, pemateri sangat cocok untuk menunjang pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang ya ini kembali lagi dengan materinya Bapak Ibu. Kalau misalnya, Bapak Ibu sesuaikan, Bapak Ibu, yang Bu Nur Aini ini, guru mata pelajaran apa? Kalau misalnya mata pelajaran yang ada di SMA itu Bapak Ibu ampu misalnya kimia, fisika, biologi, silahkan kolaborasi yang tidak, jauh-jauh dengan mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu. Apalagi kalau misalnya ingin, menguatkan tingkat berpikir kritis mahasiswa dengan materi yang akan dibahas, silahkan. Kalau misalnya ada dosen ahli atau, yang benar-benar expert dalam bidangnya bisa melakukan kerjasama di bidang tersebut. Karena kan siswa dituntut atau bukan dituntut sih, siswa diharapkan dapat mencari materi pembelajaran secara luas, entah itu dari, buku, dari, perpustakaan, dari, laboratorium ataupun dari orang ya, expertnya seperti itu. Silahkan bisa, bekerja sama, dengan, pihak-pihak yang benar-benar Bapak Ibu rasa, ini cocok dengan Bapak Ibu, seperti itu. Iya, baik, terima kasih Pak Ari atas penjelasannya dan juga tadi ada beberapa saran yang mana Bapak Ibu bisa melakukan saran tersebut, di mana Bapak Ibu bisa melakukan kolaborasi, di mana kalau Bapak Ibu adalah eh, terkait tingkatan instansinya SMA atau SMP, Bapak Ibu bisa nih berkolaborasi dengan universitas-universitas yang ada begitu. Kemudian kita langsung ke penanya berikutnya, Pak. Ini sudah ada 4 yang sudah raise hand. Kita ke Ibu Nurmaya terlebih dahulu. Silakan Ibu Nurmaya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Selamat malam Bu, silakan. Ya, suara saya jelas ya Bapak Ibu. Ya, menarik sekali Pak Ari. Saya mengikuti dari kemarin malam ya, tidak diberikan kesempatan untuk bertanya ya. Sebenarnya saya tidak bertanya, tapi mungkin membagi pengalaman saja, share ya. Kebetulan saya melakukan penelitian di beberapa SMP dan SMA terkait dengan pengelolaan manajemen pengelolaan laboratorium dan keterlaksanaan pembelajaran biologi dan IPA di laboratorium. Nah, di situ di Kota Ternate ya, di Kota Ternate di Maluku Utara. Di situ ada banyak hal yang saya dapatkan di mana terutama dengan manajemen ya. Banyak sekolah yang alatnya bagus ya, ada tersedia, tetapi ternyata kegiatan praktikumnya tidak terlaksana. Nah, ini saya berupaya untuk mendapatkan solusi dari masalah-masalah yang ada. Ternyata di situ banyak tanggapan guru bahwa waktu yang dibutuhkan untuk praktikum itu terlalu panjang, memakan waktu sehingga pelaksanaan praktikum itu tidak bisa dilaksanakan. Terkadang ada alatnya tidak ada, terkadang bahannya tidak ada. Nah, namun mungkin kita sebagai guru ya, Bapak Ibu, mungkin ada
bahan kimia itu tidak selamanya harus kita menggunakan bahan kimia pure, kimia murni. Kecuali kita melakukan penelitian yang tingkatannya tinggi seperti yang dikatakan Pak Ari tadi, ya. Nah, itu maka kita membutuhkan bahan-bahan kimia yang memang punya kualitas kualitasnya sangat baik atau biasanya disebut dengan proanalis dan sebagainya. Nah, di situ ada bahan-bahan alam yang bisa kita gunakan. Nah, tapi ternyata saya mengkaji itu ternyata tidak terlaksana juga. Nah, ada juga alat-alat yang sebenarnya bisa kita gantikan dengan alat yang lebih sederhana. Selama alat itu bukan merupakan instrumen yang sangat tinggi tingkatannya. Mohon maaf Bapak Ibu. Sangat tinggi ya tingkatannya. Nah, misalnya kalau saya lihat di biologi itu misalnya kita mau melakukan praktikum tentang respirasi hewan. Ya, serangga misalnya ada alatnya itu namanya respirometer. Nah, tetapi terkadang kelemahan dari alat ini adalah skala-skala yang ada pada batang respirometernya itu terhapus dan sebagainya. Atau kadang botol bagian dasarnya itu pecah, hilang dan sebagainya. Tetapi terkadang tidak ada dari guru, oh iya saya bisa menggantinya dengan apa ya. Padahal itu bisa kita ganti. Nah, itu yang sebenarnya saya bisa menyatakan bahwa kita tidak harus terpaku dengan bahan kimia yang pure, murni, dan sebagainya, tetapi ada bahan-bahan alam yang kita bisa ganti untuk kegiatan praktikumnya. Kemudian alat saya lihat ya, alat mikroskop misalnya ya, mikroskop itu terkadang tidak terpakai. Nah, ini saya ambil satu pepatah mengatakan laboratorium akan semakin mahal ketika alat-alat itu tidak terpakai dengan baik. Itu sangat mahal sekali. Nah, lebih baik alat itu rusak dipakai daripada alat itu rusak karena tidak dipakai. Ya, itu yang saya pegang sampai sekarang. Jadi alat apapun yang saya gunakan dia rusak berantakan, saya alhamdulillah itu bisa terpakai oleh mahasiswa atau terpakai oleh siswa. Nah, seperti itu. Jadi mungkin itu saja yang ingin saya berbagi ya untuk malam ini. Dan terima kasih untuk materinya Pak Ari. Terima kasih Bu Melisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nur Maya dari Ternate ya Bu ya. Keren sekali nih sudah berbagi bersama dengan kita Bapak Ibu terkait sebenarnya Bapak Ibu bisa menggunakan alat yang sederhana, kemudian bahannya alami dan lebih baik alat-alat tersebut rusak karena kita pakai begitu, tidak dibiarkan begitu saja, tidak digunakan kemudian rusak, sangat disayangkan sekali. Mungkin Pak Ari juga ada tambahan, silakan Pak Ari. Ya, jadi cerita dari Bu Nurmaya ini sangat bagus sekali bahwasanya tadi pada saat dia melakukan penelitian bahwa didapatkan bahwa ini banyak guru yang ada di kota Ternate ternyata tidak melakukan atau menyusun program pembelajaran ya yang ada di laboratorium sehingga kadang-kadang kita merasa bahwa waktu yang dibutuhkan untuk praktikum itu sangat panjang. Kalau misalnya dilakukan penyusunan program pembelajaran, itu pastinya akan mungkin bisa kita rencanakan lebih matang lagi bagaimana misalnya waktu yang akan digunakan, sasarannya seperti apa, lalu juga mungkin dengan eh, apa ya peralatan yang digunakan seperti apa. Kalau misalnya tidak bisa peralatan atau bahan yang diadakan benar seperti yang tadi, kalau misalnya bahannya ini sangat mahal tapi bisa diganti dengan yang lain tanpa mengurangi mungkin pentingnya penelitian tersebut, silahkan karena praktek itu tidak mungkin apa ya berkaitan dengan bagaimana peralatan itu dihitung mahal atau tidaknya, bagaimana supaya laboratorium itu dapat dimaksimalkan dengan baik untuk menunjang efektif dan efisiensinya sistem pembelajaran tersebut. Jadi silakan Bapak Ibu mau menggunakan misalnya peralatan dengan
apa adanya, tapi dapat menjelaskan atau mengefektifkan mata pelajaran Bapak Ibu atau materi Bapak Ibu, silahkan. Dan juga kalau misalnya perawatan itu dilakukan kan untuk menghindari yang namanya kerusakan Bapak Ibu. Kalau misalnya kita sudah maksimal dalam merawat, pastinya insya Allah kerusakan-kerusakan yang sifatnya itu fatal atau sangat parah itu bisa kita kurangi, seperti itu Bapak Ibu. Kalau ada juga di lab lab fisika atau lab biologi seperti tadi, yang mungkin ada alat-alat yang perlu uji kalibrasi misalnya, supaya alatnya ini benar-benar pas pada saat digunakan, ya silahkan Bapak Ibu mungkin nanti lakukan dengan cara yang bagus. Kapan melakukan uji kalibrasinya? Mau diuji kalibrasi apakah bisa dilakukan di sekolah ataupun ada khusus tempat uji kalibrasi, seperti itu silahkan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mengelola atau manajemen laboratorium ini dengan tepat, maka akan sangat memudahkan sekali siswa itu akan berkunjung atau misalnya tertarik untuk memahami materi yang kita ajarkan. Misalnya supaya Bapak Ibu ini tidak hanya menyajikan materi secara konvensional, misalnya dengan hanya menggunakan buku atau cara-cara yang klasikal, Bapak Ibu bisa kolaborasikan supaya pemantapan konsepnya ini bagus, maka dilakukan dengan praktikum-praktikum yang mungkin dapat meningkatkan berpikir kritis dari siswa, atau misalnya rasa ingin tahu, penasaran siswa terhadap apa yang dipelajari. Karena berbeda sekali kalau kita mengajarkan hanya dengan textbook atau yang sifatnya klasikal yang menceritakan atau ceramah tanpa adanya misalnya praktik, apalagi ini materinya wajib dipraktikkan, itu akan sangat sulit sekali untuk siswa dapat memahami atau memahami materi yang dipelajari, seperti itu. Terima kasih atas masukan yang diberikan oleh Bu Nirmala. Saya harap nanti Bu Nirmala dapat membagikan cerita-cerita yang lain terkait dengan manajemen laboratorium yang ada di sekolah sebagai pusat sumber belajar. Iya, terima kasih Pak Ari atas tambahannya juga, dan terima kasih juga pada Ibu Nurmaya yang sudah berbagi di sini bersama kita semua, Bapak Ibu, di Diklat Daring Guru Cendekia. Keren sekali ternyata Bapak Ibu di sini. Kita mungkin lanjut ke pertanyaan berikutnya, Pak Ari. Ini ada Ibu Rohyati. Halo, Ibu Rohyati. Oke, silakan Ibu Rohyati. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada kami. Di sini saya sebagai kepala lab bahasa ya. Sekarang ini dengan teknologi yang sudah seperti ini kadang penggunaan lab bahasa itu malah mestinya harusnya kan bisa lebih ini ya efektif, tapi ternyata malah banyak tidak digunakan karena memang di kelas kan sudah ada dulu ada fasilitas proyektor, ada kalau sekarang ini sudah dengan TV digital itu. Nah, ini bagaimana terus ini termasuk kendalanya kalau di sekolah kami ketika harus beraktivitas atau belajar di dalam lab kadang memakan waktu yang lama, sehingga kadang karena di desa, maksudnya di kota ya mungkin berbeda karakter dari siswa ketika diajak belajar di lab itu malah justru datangnya itu terlambat kan, seperti itu, sehingga waktu itu berkurang banyak menunggu anak itu nanti masuk ke dalam
didiklatkan seperti itu, sehingga akhirnya banyak guru yang akhirnya tidak menggunakan, sehingga saya sebagai kepala lab bahasa itu beban kan seperti itu ya, bagaimana agar bisa mengaktifkan dan menghidupkan lab bahasa itu tadi menjadi tempat belajar yang menyenangkan. Terima kasih masukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Rohyati atas pertanyaannya. Jadi bagaimana cara menghidupkan kembali Pak terkait lab bahasa tersebut, di mana Ibu Rohyati juga merupakan kepala lab bahasa. Silakan Pak Ari bisa langsung menanggapi. Ya, terkait dengan mungkin saya berikan masukan dengan kondisi apa yang sekarang dialami oleh Ibu sebagai kepala lab bahasa, bahwasanya kalau kita ingin mengoptimalkan sebuah lab, apalagi lab bahasa yang mungkin pada saat ini sekarang sudah banyak sekali teknologi-teknologi yang mungkin dirasa dapat digunakan untuk misalnya pemantapan materi di bahasa Inggris misalnya atau bahasa Indonesia seperti itu. Jadi ada beberapa hal yang kita dapat lakukan. Yang pertama, kita identifikasi dulu kebutuhan, mulai dari misalnya kebutuhan dari tujuan lab bahasa itu dibuat, lalu pertimbangkan juga bagaimana jenis kegiatan yang dapat dilakukan di laboratorium tersebut, mulai dari sumbernya, lalu juga apakah kita bisa menyusun desain supaya nanti pada saat eee, penganggaran atau misalnya desain pemilihan peralatan dan teknologi yang kita ingin gunakan itu emang benar-benar dibutuhkan oleh siswanya. Selanjutnya juga mungkin bisa jadi Bapak Ibu melakukan inovasi pada ruangan lab bahasa tersebut. Misalnya kalau dari segi tata letak mungkin dirasa kurang efektif, bisa Bapak Ibu ubah seperti itu ya. Sehingga nanti kalau misalnya, eee, siswa ada yang belajar di lab bahasa tersebut, dia bisa merasa nyaman dan seterusnya. Selanjutnya juga pastikan kolaborasi dengan di internal dulu dari gurunya, dari guru mata pelajaran bahasa, entah itu bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, kapan akan digunakan. Entah itu akan digunakan untuk mata pelajaran, atau digunakan untuk pelatihan, ataupun untuk penelitian. Yang penting lab ini digunakan dulu, seperti tadi lebih baik lab-nya ini rusak karena dipakai daripada lab-nya rusak karena tidak terpakai. Seperti itu silahkan kolaborasi dengan gurunya, sehingga nanti pada saat Bapak Ibu misalnya menyusun program pembelajaran di lab, sudah ada program-program yang akan dilakukan, entah itu pada saat mata pelajaran, lalu penelitian, lalu pelatihan, ataupun misalnya kegiatan-kegiatan yang lain seperti itu. Sehingga ya nanti suasananya akan hidup lagi. Kalau misalnya dikenal bahwa biasanya nih siswanya atau mahasiswa kadangkala nggak tahu ruangan itu ruangan apa, baru masuk ketika, oh ya ternyata saya punya lab bahasa. Silakan mungkin Bapak Ibu bisa melakukan sosialisasi dulu atau melakukan misalnya ada kegiatan-kegiatan yang dapat sosialisasikan di lab bahasa, silahkan. Jadi cari misalnya pelatihan atau hal-hal yang bisa Bapak Ibu gunakan lab bahasa itu untuk memperkenalkan kepada siswa. Kalau misalnya sikap dari atau respon dari gurunya ini sangat pasif, Bapak Ibu bisa melakukannya mungkin secara langsung ini ya, mengadakan semacam pelatihan atau penelitian yang melibatkan siswa untuk terlibat di kegiatan tersebut yang diadakan di lab bahasa seperti dan juga nanti silakan mungkin Bapak Ibu sebagai kepala lab seperti itu mungkin bisa juga merespon terkait dengan peralatan atau teknologi yang saat ini berkembang, bisa disesuaikan seperti itu ya Bapak Ibu. Setidaknya Bapak Ibu menyesuaikan dulu supaya nanti ketika dibahas dan relate dengan ini siswanya, maka insya Allah akan
mudah untuk menggait siswanya untuk belajar di lab bahasa seperti itu. Mungkin itu dari saya. Baik, terima kasih Pak Ari atas masukannya dari permasalahan atau bisa disebut juga sharing-nya dari Ibu Rohyati tadi terkait lab bahasa, di mana kebetulan Ibu Rohyati adalah kepala lab bahasa, di mana Bapak Ari tadi juga telah memberikan masukan-masukan ya Bapak Ibu, dan mungkin ini bisa juga dijadikan sebuah solusi bagi Bapak Ibu yang mungkin ingin menghidupkan kembali lab tersebut, terutama tadi Bu Royati terkait lab bahasanya begitu. Kemudian ini mungkin kita ke salah satu pertanyaan Pak Ari di kolom meeting chat. Mungkin Ari bisa memilihnya salah satu saja Pak Ari, karena kita juga keterbatasan waktu begitu. Nah ini ya, langkah apa saja yang dapat dilakukan apabila di ruang lab kimia tidak ada lemari asap, sementara ada beberapa bahan kimia yang mudah menguap dan beracun. Nah, ini permasalahan yang biasa terjadi kalau misalnya kita sudah memiliki bahan, tetapi tidak ada tempat untuk menyimpannya seperti itu. Jadi dibutuhkan ruangan atau semacam rak atau misalnya lemari untuk menyimpan bahan tersebut. Kalau misalnya tidak disimpan dengan baik, maka bisa jadi akan menjadi semacam buah si malakama untuk kita. Misalnya ada terjadi kecelakaan ataupun misalnya barang tersebut akan mudah rusak seperti itu. Nah ini kalau misalnya sangat bersifat urgent, Bapak Ibu silahkan bisa berkolaborasi dengan sekolah untuk tempat penitipannya Bapak Ibu, atau misalnya kalau universitas mau ya silahkan, karena kita terbuka sekali di lab, misalnya ada yang di Undikma itu ada lab kimia, terus fisika, biologi, itu kita sangat terbuka sekali pada ini ya, kalau misalnya ada lemari yang mungkin bahan kimianya itu bisa disimpan, ya bisa disimpan di sana. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu rasa nih, Bapak Ibu bisa berkolaborasi untuk menjaga bahan tersebut supaya tidak cepat rusak atau supaya tidak menimbulkan kecelakaan, silahkan Bapak Ibu. Kalau misalnya sekolahnya tidak bisa mengadakan secara cepat, tapi sudah diadakan, misalnya silakan Bapak Ibu kolaborasinya dengan entah itu industri ataupun universitas. Makanya laboratorium itu harus bisa secara aktif dapat berkolaborasi dengan dunia luar. Maksudnya di dunia luar ini eksternal, entah itu ke kampus, ke lembaga lain, ataupun ke industri seperti itu ya. Iya, baik. Terima kasih Pak Ari atas masukannya begitu. Dan mungkin Bapak Ibu yang raise hand masih belum ada kesempatan lagi untuk bertanya karena kita ada keterbatasan waktu begitu Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa melanjutkan lagi di diskusi interaktif melalui WhatsApp group, karena di sana juga telah bergabung Bapak Ari Purmadi yang akan menanggapi Bapak Ibu. Tentunya masih terkait dengan manajemen laboratorium sekolah sebagai pusat sumber belajar. Nah, sebelum kami tutup Pak Ari, mungkin di sini Pak Ari bisa closing statement terlebih dahulu agar Bapak Ibu di sini yang mungkin menjadi laboran atau kepala laboratorium, atau bahkan Bapak Ibu yang memang ingin di sekolahnya ada laboratorium untuk anak-anak bisa langsung praktik begitu, menjadi lebih semangat. Silahkan Pak Ari bisa closing statement terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Jadi untuk closing statement dari saya, jadi terkait dengan manajemen laboratorium ini, saya harapkan nanti ketika Bapak Ibu baru mulai terkait dengan ilmu manajemen laboratorium, usahakan nanti silakan Bapak Ibu yang misalnya sebagai kepala sekolah bisa merangkul mulai dari awal SDM-SDM-nya, mulai dari Wakasek, lalu dari misalnya kepala lab, laboran, dan seterusnya. Ini bisa mulai dari awal membenahi lab-nya ya, mulai dari melengkapi dokumen-dokumen dari laboratorium, lalu menyusun program laboratorium sehingga jelas
apa saja yang akan dilakukan pada waktu tersebut kalau misalnya sudah disusun program kerja dalam laboratorium tersebut. Sehingga pada saat penggunaan laboratorium ini tidak bentrok dengan yang lain. Selanjutnya inventaris juga Bapak Ibu, inventaris ini sangat penting supaya memudahkan kita untuk melakukan perawatan secara optimal supaya menjaga kualitas dari ini ya Bapak Ibu, bahan atau peralatan seperti yang baru dia datang seperti itu. Selanjutnya terkait dengan manajemen laboratorium, benar sekali tadi saya sangat mengambil kata-kata atau kalimat dari Ibu Rohyati kalau tidak salah itu, atau Bu Nirmala atau Bu siapa Rohyana namanya. Jadi lab itu sangat bermanfaat ketika digunakan, lebih baik digunakan pada saat laboratorium itu digunakan rusak, tidak apa-apa kalau digunakan daripada tidak digunakan lalu rusak seperti itu. Silahkan Bapak Ibu nanti optimalkan laboratoriumnya asal sudah dipakai dulu, nanti walaupun misalnya alat-alatnya rusak silahkan nanti perlahan diperbaharui, karena insya Allah kalau misalnya kita melakukan dengan optimal laboratorium kita, insya Allah bisa kita jadikan sebagai pusat belajar yang menyenangkan, dan siswa akan termotivasi untuk belajar ke sana. Adalah misalnya tempat belajar yang menyenangkan dengan misalnya kolaborasi-kolaborasi yang Bapak Ibu jalin, entah itu ke universitas, ke industri, ataupun ke lembaga penelitian yang lain. Seperti itu. Mungkin ya. Terima kasih atas pertanyaan dan antusiasmenya selama 2 hari ini. Semoga Bapak Ibu bisa meningkatkan manajemen laboratoriumnya di sekolah dan mengoptimalkan pembelajaran mata pelajaran Bapak Ibu yang mungkin membutuhkan praktik selama ini, seperti itu. Iya, baik. Terima kasih Pak Ari atas closing statement-nya, dan juga terima kasih Pak Ari telah membagikan ilmunya selama 2 hari ini terkait manajemen laboratorium sekolah sebagai pusat sumber belajar. Nah, juga Pak Ari akan membersamai Bapak Ibu selama beberapa hari ke depan hingga tanggal 25 Juni. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir, sekali lagi ketika ada pertanyaan atau kendala atau keresahan atau hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan Bapak Ibu nanti bisa langsung melakukan diskusi interaktif di WhatsApp group. Begitu ya Bapak Ibu. Dan tadi juga di closing statement Pak Ari ada beberapa hal yang disampaikan oleh Pak Ari, bahwasanya silakan Bapak Ibu ketika ingin memang memanage sebuah laboratorium, Bapak Ibu bersama dengan kepala sekolah dan seluruhnya bersama-sama begitu untuk membangun hal tersebut. Dan juga tadi kutipan dari Bu Nurmaya, ya Pak Ari, sangat berimbas juga kepada kita tentunya, di mana lebih baik alat di laboratorium itu rusak karena dipakai daripada rusak karena tidak dipakai sama sekali. Keren sekali nih Bapak Ibu. Tentunya harapan dari kami Bapak Ibu tetap semangat terkait diklat daring dengan tajuk kita manajemen laboratorium sekolah sebagai pusat sumber belajar. Nah, karena keterbatasan waktu Bapak Ibu, kita mungkin bisa kita cukupkan di sini begitu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak pada Pak Ari atas pemaparan materi, dan terima kasih sekali pada Bapak Ibu peserta diklat daring Guru Cendekia yang luar biasa sekali antusiasmenya dan juga semangatnya hingga mengalir di sini Bapak Ibu. Saya semangat sekali nih membersamai Bapak Ibu selama 2 hari ini. Keren-keren sekali Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu tetap semangat dan sehat selalu. Dan terkait segala bentuk administrasinya, Bapak Ibu akan kami kirimkan secara utuh melalui WhatsApp group, sehingga Bapak Ibu nanti jangan leave terlebih dahulu. Begitu ya Bapak Ibu? Baik, kami akhiri Bapak Ibu. Kami mohon maaf apabila ada salah kata atau ada hal-hal yang kurang berkenan. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Cendekia.